Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan solehah? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi Allah SWT. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang tata cara bersuci dari hadas dan najis dan alat-alat yang digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis. Ayo, siapa yang sudah siap belajar hari ini? Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pasti kalian sudah tidak heran dengan kata toharoh. Apa sih itu toharoh? Ya, benar. Toharoh adalah bersih atau kebersihan atau bersuci. Bu, kemudian secara istilah itu apa toharoh? Ya, toharoh adalah kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang dibolehkan untuk melakukan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci dan bersih. Kemudian Bu, ada ini anak-anak ayat yang menjelaskan tentang kebersihan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, paham sampai di sini anak-anak? Paham ya? Nah, sekarang macam-macam najis. Bu, macam-macam najis itu ada berapa ya, Bu? Ada yang tahu? Ya, benar, macam-macam najis itu ada 3 anak-anak. Yang pertama, najis mukhafafah. Apa itu najis mukhafafah? Najis mukhafafah adalah najis ringan. Contohnya adalah air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum memakan kecuali minum air susu ibu. Kemudian bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya cukup dengan mempercikan air yang terkena air seni itu atau yang terkena najis. Kemudian yang kedua setelah najis mukhafafah yaitu yang kedua najis mutawasitoh, yaitu najis ring sedang, contohnya darah, nanah, bangkai, kecuali belalang dan manusia ya. Terus kemudian yang ketiga adalah najis mukhalazoh, yaitu najis berat, contohnya adalah anjing dan babi. Paham sampai di sini? Paham ya? Nah, kita akan lanjut tentang tata alat-alat yang digunakan untuk bersuci. Alat-alat yang digunakan bersuci ini ada 2. Yang pertama air dan yang kedua bukan air. Nah, Bu, yang air ini terdapat 4 macam. Yang pertama air mutlak. Air mutlak, yang dimaksud air mutlak adalah air murni yang belum tercampur dengan benda lain dan belum terkena najis. Nah, air mutlak ini ada 7 jenis. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air salju, yang ketiga air sungai, yang keempat air sungai, yang kelima air sungai, itu sungai udah ya tadi, air sumur, yang keenam air telaga, yang ketujuh adalah air embun. Kemudian setelah air mutlak ada air musyamas, yaitu air yang hukumnya makruh. Maksudnya air yang terkena panas terik matahari yang tempatnya terbuat dari logam, yang masing-masing benda itu mudah berkarat. Air seperti ini adalah hukumnya makruh. Kemudian yang keempat
air mustakmal, yaitu air suci tetapi tidak dapat mensucikan. Maksudnya gimana, Bu? Air yang hukumnya suci tetapi tidak dapat mensucikan ada 3, yaitu yang pertama air kopi, air teh, air susu. Air teh, air kopi, air susu ini sifatnya suci, tetapi setelah terdapat 3 komponen sehingga yang dijadiin satu, maka akan berubah warna, bau, dan rasa akan berubah. Terus yang kedua ada air yang digunakan untuk bersuci. Air suci yang digunakan untuk bersuci, contohnya itu adalah air bekas untuk berwudu. Sebenarnya airnya suci tetapi tidak dapat mensucikan kembali. Kemudian yang ketiga itulah ada air buah-buahan atau air dari bambu. Contohnya adalah air degan atau air kelapa. Itu sebenarnya suci tetapi tidak dapat mensucikan. Kemudian ada yang keempat itu ada air mutanajis, yaitu yang awalnya suci karena airnya kusut. Air yang awalnya suci kurang dari 2 kolah kemudian terkena najis. Paham ya berarti sampai di sini? Saya ulangi lagi ya. Tadi apa aja 4 alat yang digunakan untuk bersuci, yaitu air dan bukan air. Yang alat yang digunakan bersuci air itu ada 4. Yang pertama air murni, yang kedua air apa anak-anak? Iya benar, air mustakmal, yang ketiga air musyamas, yang keempat air mutanajis. Paham ya berarti anak-anak? Paham. Kemudian alat yang digunakan bersuci bukan air, yaitu debu. Yang pertama debu dan benda-benda yang kasat seperti batu, kertas, kayu, dan tisu. Nah, anak-anak, ketika kita menggunakan alat suci bukan air, tentunya kita harus memahami syarat-syaratnya. Yang pertama, benda harus keras atau kasat, harus suci serta dapat dipakai untuk mensucikan najis, membersihkan najis. Yang kedua, benda itu tidak termasuk yang dihormati seperti makanan atau batu masjid. Nah, tadi alat-alat yang bersuci paham ya? Sekarang kita masuk ke tata cara bersuci dari hadas dan najis. Yang pertama ada wudu, yang ketiga tayam, yang kedua tayamum, yang ketiga mandi. Pasti soleh dan soleha sudah tahu kan tata cara berwudu. Nah, sekarang ibu ada expliking. Jadi ikutin ya. Tepuk wudu, baca basmalah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir basuh kaki lalu doa. Anak soleh dan solehah sudah tahu kan cara niat wudu? Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu ali rafa'il hadasil ashoril fardhu lillahi ta'ala. Amin. Alhamdulillah. Kemudian tata cara tayamum. Niatnya kalian sudah hafal? Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Caranya gimana Bu tayamum? Yang pertama membaca basmalah dan niat. Niatnya yang tadi hafalkan anak-anak? Diulangi sekali lagi ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Kemudian memukul atau menepuk kedua telapak tangan ke permukaan tanah atau debu. Contohnya gini ya, ini semuanya jendela. Puk. Kemudian terus meniup kedua telapak tangan sebelum mengusapkan ke anggota tayamum. Begini caranya. Kemudian mengusap wajah dan kedua tangan hingga ke siku. Gini. Set. Kemudian terus set. Ini set. Begitu ya. Kemudian tertib, jangan sampai ada yang tertukar dan tidak ada yang nggak dikerjakan. Kemudian yang ketiga adalah mandi wajib. Pasti kalian sudah hafal kan niat mandi wajib? Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu khusla li rafa'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Setelah kita berniat, kita di sini mandi wajib itu ada fardu dan ada sunnahnya. Yang fardu itu pertama niat, yang kedua membasuh seluruh tubuh dengan air, yakni meratakan air ke semua rambut dan kulit tanpa terkecuali, kemudian menghilangkan najis. Terus sunnahnya mandi wajib itu mendahulukan membasuh segala kotoran dan najis dari seluruh badan. Yang kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan mandi, terus kemudian menghadap ke kiblat mandinya dan mendahulukan bagian kanan daripada kiri. Terus yang keempat, membasuh badan sampai 3 kali. Yang kelima, membaca doa sebagaimana doa setelah berwudu. Yang keenam, mendahulukan mengambil air wudu, yakni sebelum mandi disunahkan berwudu terlebih dahulu. Paham anak-anak sampai di sini? Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh bermanfaat ya anak soleh dan solehah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.